Pria ini ditolak lamarannya karena berpura-pura menjadi petani miskin. Semua orang terkejut setelah tahu siapa dia. Ternyata, matahari mulai tenggelam di balik bukit, menyisakan cahaya keemasan yang memudar di ladang-ladang hijau. Randy, seorang pemuda berusia 25 tahun, sedang berdiri di bawah pohon kenanga tua di ujung ladangnya. Tangannya terlipat di depan dada, sementara matanya menatap jauh ke arah rumah besar yang tampak megah dari kejauhan. Itu adalah rumah keluarga Lila, gadis yang diam-diam ia kagumi selama bertahun-tahun. Sejak pertama kali melihat Lila di pasar desa, Randy tak pernah bisa melupakan senyumnya yang hangat dan caranya berbicara dengan lembut kepada siapapun. Namun, ada satu hal yang selalu menghalangi langkahnya untuk mendekati gadis itu, status sosial. Randy hanyalah seorang petani miskin yang hidup sederhana di sebuah gubuk kecil bersama ibunya yang sudah renta. Sementara Lila, ia adalah putri tunggal keluarga kaya raya yang dikenal sangat bangga dengan kekayaan mereka. Meski begitu, cinta tidak pernah peduli pada status sosial. Setiap hari, Randy bekerja keras di ladangnya, berharap suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pengakuan dari keluarga Lila. Hari ini adalah hari ketika ia memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengenakan baju terbaiknya, meski lusuh, dan membawa sekantong sayuran segar hasil panen sebagai hadiah. Semoga ini cukup, gumam Randy pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah menuju rumah besar itu. Saat tiba di depan pintu, Randy mengetuk dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh, baya yang tampak angkuh membuka pintu. Itu adalah Pak Aditya, ayah Lila. "Ada apa?" tanya Pak Aditya dengan nada dingin, memandang Randy dari atas sampai bawah. Ayah Lila, saya ingin bicara tentang Lila," kata Randy. Suaranya sedikit gemetar karena gugup. Pak Aditya menyipitkan mata, lalu tertawa sinis. "Kamu? Seorang petani miskin seperti kamu berani datang ke sini hanya untuk membicarakan putriku? Apa yang bisa kamu tawarkan padanya? Ladangmu yang sempit itu? Atau hutang-hutangmu di warung?" Randy merasakan darahnya mendidih mendengar kata-kata itu, tetapi ia berusaha menahan amarahnya. "Saya mungkin tidak punya banyak uang, tapi saya mencintai Lila dengan tulus. Saya akan bekerja keras demi kebahagiaannya." "Tulus? Hah?" bentak Pak Aditya. "Cinta tulus tidak cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anakku. Pergilah, jangan pernah datang lagi ke sini." Tanpa memberi kesempatan bagi Randy untuk menjawab, Pak Aditya menutup pintu dengan keras. Randy berdiri di sana, terpaku, dengan hati yang remuk redam. Ia menundukkan kepala, menatap sekantong sayur di tangannya yang kini terasa begitu berat. Di balik jendela, Lila melihat semuanya. Gadis itu ingin keluar dan menemui Randy, tetapi ibunya menahan tangannya. "Jangan, Nak. Dia hanya akan membuatmu menderita," bisik sang ibu. Air mata Lila jatuh, tetapi ia tak bisa melawan keputusan orang tuanya. Sementara itu, Randy melangkah pergi dengan langkah berat. Saat ia kembali ke ladangnya, ia duduk di bawah pohon kenanga itu lagi, memandang ke arah rumah Lila dengan tatapan kosong. "Cinta tidak cukup," katanya. Gumam Randy pelan, lalu tersenyum miris. "Kalau begitu, aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar petani miskin." Di sudut hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Randy tahu, ia memiliki rahasia besar yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Identitas aslinya sebagai pewaris perusahaan ternama yang sengaja ia tinggalkan beberapa tahun lalu. Rahasia itu kini menjadi senjatanya untuk membuktikan bahwa cinta tulus pantas mendapatkan tempat, bahkan di tengah dunia yang materialistis. Namun, untuk saat ini, ia memilih diam. Biarlah keluarga Lila menikmati keangkuhan mereka sejenak. Karena, ketika waktunya tiba, mereka akan menyesali setiap kata yang mereka ucapkan hari ini. Malam itu, angin sejuk berhembus pelan di ladang yang sunyi. Randy duduk di bawah cahaya lampu minyak kecil di dalam gubuknya, memandangi dokumen-dokumen lama yang ia temukan di peti kayu tua milik mendiang ayahnya. Dokumen-dokumen itu adalah
Sisa-sisa dari perusahaan keluarga yang dulunya besar dan terkenal, tetapi bangkrut setelah krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Meski begitu, nama keluarganya masih memiliki pengaruh di dunia bisnis. Masih ada harapan, gumam Randy pelan, matanya menyala dengan semangat baru. Ia tahu bahwa identitas aslinya sebagai pewaris perusahaan ternama bisa menjadi kunci untuk membungkam keluarga Lila yang sombong. Namun ia tidak ingin hanya mengandalkan statusnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak bukan karena kekayaan, tetapi karena kerja keras dan integritas. Keesokan harinya, Randy pergi ke kota kecil di dekat desa untuk menemui sahabat lamanya, Fajar, seorang pria cerdas yang bekerja sebagai akuntan di sebuah firma kecil. Fajar adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Randy tentang identitas aslinya. Mereka telah bersahabat sejak kecil, dan Fajar selalu mendukung keputusan Randy untuk hidup sederhana sebagai petani. "Jadi, kamu serius mau melawan keluarga Lila?" tanya Fajar, sambil menyesap teh hangat di meja kerjanya. "Sangat serius," jawab Randy dengan nada mantap. "Aku sudah lelah dengan semua penilaian dangkal mereka. Aku ingin membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar petani miskin." Fajar tersenyum tipis. "Baiklah, tapi ini tidak akan mudah. Kamu harus membangun kembali reputasi perusahaanmu tanpa mengungkap identitasmu dulu. Itu akan membuat dampaknya jauh lebih besar ketika saatnya tiba." Dengan bantuan Fajar, Randy mulai merancang rencana besar. Langkah pertama adalah menghidupkan kembali perusahaan keluarga yang sudah lama vakum. Dengan modal kecil dari tabungan hasil panen bertahun-tahun, Randy mulai membeli peralatan pertanian modern dan menjalin kerja sama dengan petani lain di desa. Ia juga memanfaatkan teknologi untuk menjual hasil panen secara online, sehingga produknya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, tantangan datang dari segala arah. Beberapa petani senior skeptis terhadap ide-ide baru Randy. "Kamu pikir kita butuh semua ini? Kami sudah hidup seperti ini selama puluhan tahun," protes salah satu petani tua. "Tapi jika kita tidak berubah, kita akan tertinggal," balas Randy dengan, "Tenang. Percayalah padaku. Ini demi masa depan kita semua." Perlahan tapi pasti, usaha Randy mulai membuahkan hasil. Hasil panen meningkat drastis, dan pendapatan para petani pun ikut naik. Randy bahkan berhasil menarik perhatian investor kecil dari kota yang tertarik untuk mendukung proyeknya. Semua ini dilakukan tanpa mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, keluarga Lila semakin merendahkan Randy. Suatu hari, saat Lila sedang berkunjung ke pasar desa, ibunya, Bu Ratna, melihat Randy sedang berbicara dengan sekelompok petani. "Lihat dia, masih saja berkeliaran di sini, berpura-pura jadi pemimpin. Apa dia benar-benar mengira bisa menyaingi keluarga kita?" ejek Bu Ratna dengan nada sinis. Lila hanya diam, hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa Randy bukan orang yang buruk, tetapi tekanan dari keluarganya membuatnya sulit untuk mendukungnya secara terang-terangan. Sementara itu, Randy terus bekerja keras. Setiap malam, ia mempelajari dokumen-dokumen perusahaan lama, mencari cara untuk memperluas jaringan bisnisnya. Ia juga mulai menghubungi beberapa mitra bisnis lama keluarganya, meskipun tanpa menyebutkan namanya secara langsung. Identitasnya tetap menjadi rahasia, bahkan bagi para mitra tersebut. Suatu sore, saat Randy sedang beristirahat di ladang, Fajar datang dengan berita mengejutkan. Ada acara bisnis besar bulan depan di kota. Salah satu perusahaan besar akan mengadakan pertemuan dengan para pemilik usaha lokal. "Ini kesempatan bagus untukmu." Randy tersenyum tipis. "Kurasa ini saatnya aku mulai memainkan kartu terakhirku." "Kartu apa?" tanya Fajar penasaran. "Inilah saatnya aku mengungkap siapa aku sebenarnya," jawab Randy dengan nada penuh tekad. "Tapi, tidak sekarang. Aku akan memastikan keluarga Lila hadir di acara itu. Mereka akan melihat sendiri siapa aku." Fajar mengangguk, lalu menepuk bahu sahabatnya. "Kamu pasti bisa melakukannya. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan nilai dirimu." Randy menatap langit senja yang mulai memerah. "Aku tahu."
Dan aku akan membuktikannya, tidak hanya pada keluarga Lila, tapi juga pada diriku sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan usaha Randy semakin berkembang pesat. Ladangnya kini menjadi pusat aktivitas ekonomi di desa, dengan para petani bekerja bersama dalam sistem yang lebih modern dan efisien. Hasil panen mereka tidak hanya dijual di pasar lokal, tetapi juga dikirim ke kota-kota besar melalui jaringan distribusi yang Randy bangun dengan bantuan Fajar. Nama Randy mulai dikenal sebagai pemimpin muda yang visioner, meskipun masih banyak orang yang mengira ia hanyalah seorang petani biasa. Namun, ada satu hal yang membuat Randy semakin penasaran, undangan untuk acara bisnis besar yang disebutkan oleh Fajar beberapa minggu lalu. Suatu pagi, sebuah amplop coklat tebal tiba di gubuknya. Di dalamnya terdapat undangan resmi dari salah satu perusahaan terbesar di negara itu, PT Indrajaya, yang akan mengadakan pertemuan penting dengan para pelaku usaha lokal. Acara ini bertujuan untuk menjalin kerja sama strategis guna memperkuat rantai pasok pangan nasional. Akhirnya, gumam Randy sambil memandangi undangan itu dengan senyum tipis. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan diri kepada dunia, termasuk keluarga Lila. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di sudut undangan tertulis bahwa acara ini akan dihadiri oleh CEO PT Indrajaya, yang namanya tidak disebutkan secara eksplisit. Sebuah rasa penasaran mulai menyelinap di benak Randy. Apakah ini terkait identitas aslinya? Atau mungkin ini adalah ujian tak terduga dari masa lalunya? Setelah berdiskusi dengan Fajar, mereka memutuskan bahwa Randy harus hadir dengan dua identitas. Sebagai petani miskin yang sederhana, tetapi juga sebagai pewaris perusahaan ternama yang siap mengungkap kebenaran di saat yang tepat. Beberapa hari sebelum acara, kabar tentang pertemuan tersebut menyebar luas di desa. Bahkan keluarga Lila juga menerima undangan serupa. Pak Aditya, ayah Lila, tampak sangat antusias. Ini kesempatan besar bagi kita untuk menjalin hubungan dengan perusahaan besar, katanya dengan nada angkuh. Siapa tahu kita bisa mendapatkan kontrak besar dari mereka. Lila sendiri merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa acara ini mungkin akan membawa masalah baru, terutama jika Randy juga hadir. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan orang tuanya. Pada hari H, Randy tiba di lokasi acara dengan penampilan yang sengaja ia buat sederhana. Ia mengenakan kemeja polos dan celana jeans, mencoba terlihat seperti petani biasa. Di sisi lain, keluarga Lila datang dengan pakaian glamor, mencoba menonjolkan status sosial mereka. Acara dimulai dengan pidato singkat dari moderator, yang kemudian memperkenalkan seorang pria misterius di atas panggung. Pria itu mengenakan setelan jas hitam elegan, dengan aura karismatik yang langsung menarik perhatian semua orang. Tidak ada yang tahu siapa dia, karena namanya belum diumumkan. "Selamat pagi hadirin sekalian," kata pria itu dengan suara yang tegas namun ramah. "Saya adalah CEO PT Indrajaya, dan saya sangat senang bisa hadir di sini hari ini untuk berbicara tentang masa depan industri pangan kita." Mata Randy melebar. Ia langsung mengenali pria itu. Itu adalah Adrian, sahabat lamanya, yang juga merupakan mitra bisnis keluarganya dulu. Adrian mengetahui rahasia Randy, dan sepertinya ia memiliki rencana tersendiri untuk acara ini. Di tengah acara, Adrian tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengundang salah satu tamu istimewa ke atas panggung. Dia adalah pemimpin muda yang telah melakukan transformasi luar biasa di industri pertanian lokal. Silakan naik, Tuan Randy." Semua mata tertuju pada Randy, yang duduk di barisan belakang. Ia ragu-ragu sejenak, lalu bangkit dan berjalan menuju panggung dengan langkah mantap. Keluarga Lila terkejut, terutama saat melihat Randy dipanggil dengan gelar Tuan. Mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Saat Randy tiba di atas panggung, Adrian tersenyum lebar dan menjabat tangannya. "Terima kasih, Randy, atas kontribusi luar biasa Anda dalam proyek kami selama beberapa bulan terakhir. Kami sangat menghargai visi dan dedikasi Anda." Randy balas tersenyum, lalu berbalik menghadap audiens. Matanya bertemu dengan Lila, yang tampak bingung dan syok. Ia juga melihat Pak Aditya, yang wajahnya mulai memerah karena marah dan malu.
Inilah awal dari sesuatu yang besar, gumam Randy dalam hati. Dan keluarga Lila akan segera mengetahui siapa aku sebenarnya. Suasana di ruangan besar itu mendadak hening. Semua mata tertuju pada Randy, yang kini berdiri di atas panggung bersama Adrian, CEO PT Indrajaya. Keluarga Laila duduk di barisan depan. Wajah mereka penuh dengan kebingungan dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang petani miskin seperti Randy bisa dipanggil ke atas panggung oleh seorang CEO perusahaan besar? Apalagi, Adrian memperlakukan Randy dengan hormat, seolah-olah ia adalah seseorang yang sangat penting. Randy merasakan detak, jantungnya semakin cepat. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, saat di mana ia akan membuka topengnya dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan atau status sosial. Terima kasih, Adrian, kata Randy dengan suara mantap, lalu mengambil mikrofon dari tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara kepada audiens. Hadirin sekalian, saya ingin berbagi sebuah cerita hari ini. Cerita tentang seorang pemuda yang meninggalkan kehidupan nyaman sebagai pewaris perusahaan ternama untuk hidup sederhana sebagai petani. Pemuda itu ingin membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari kekayaan, tetapi dari kerja keras, integritas, dan dedikasi. Mata, semua orang terpaku padanya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di barisan depan, Pak Aditya tampak semakin gelisah. Ia mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya dengan batuk pelan, tetapi matanya tak lepas dari Randy. Saya adalah pemuda itu, lanjut Randy, suaranya semakin tegas. Nama saya Randy Pratama, NP waris tunggal dari PT Pratama Agro, perusahaan yang dulunya menjadi salah satu pemain utama di industri pertanian nasional. Saya memilih untuk meninggalkan dunia kemewahan dan hidup sebagai petani untuk memahami akar masalah di industri ini. Dan hari ini, saya kembali untuk membuktikan bahwa cinta dan kerja keras dapat mengalahkan prasangka dan materialisme. Ruangan itu langsung gempar. Para tamu saling berbisik dengan nada terkejut, sementara keluarga Lila duduk terpaku, wajah mereka pucat pasi. Lila sendiri menatap Randy dengan mata berkaca-kaca, campuran antara syok dan kekaguman. Sedangkan Pak Aditya dan Bu Ratna tampak seperti ingin mengebor lubang di tanah dan menghilang. Adrian tersenyum puas melihat reaksi audiens. Ia melangkah maju dan menepuk bahu Randy. Saya bangga bisa bekerja sama dengan seseorang seperti Randy. Dia adalah contoh nyata bahwa kepemimpinan tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang visi dan komitmen. Setelah pidato singkat Adrian, acara dilanjutkan dengan diskusi panel. Namun, fokus semua orang tetap tertuju pada Randy. Beberapa tamu bahkan mendekatinya setelah sesi selesai, memperkenalkan diri dan memberikan pujian atas pencapaiannya. Randy menerima semua itu dengan senyum ramah, tetapi matanya terus mencari satu orang, Lila. Di sudut ruangan, Lila berdiri sendirian, hatinya bergejolak. Ia merasa malu atas sikap keluarganya yang merendahkan Randy, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lega karena akhirnya mengetahui siapa Randy sebenarnya. Ketika Randy mendekat, Lila menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Maafkan aku, Randy," kata Lila pelan, suaranya bergetar. Aku tidak tahu." Randy menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu minta maaf, Lila. Kamu tidak bersalah. Ini tentang keluargamu, dan bagaimana mereka memandang orang lain berdasarkan materi. Tapi aku harap ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka." Lila mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku selalu percaya padamu, Randy. Hanya saja, aku tidak bisa melawan mereka." Randy tersenyum tipis. "Aku mengerti. Tapi sekarang, saatnya kamu memilih. Apakah kamu akan terus hidup dalam bayang-bayang mereka, ataukah kamu akan berdiri di sisiku?" Sebelum Lila bisa menjawab, Pak Aditya dan Bu Ratna tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajah mereka penuh dengan kemarahan dan malu. "Apa maksud semua ini, Randy?" bentak Pak Aditya. "Kenapa kamu melakukan ini?" Randy menatap mereka dengan dingin.
Ini bukan tentang balas dendam, Pak Aditya. Ini tentang membuka mata kalian bahwa cinta tidak bisa diukur dengan uang. Dan jika kalian masih belum bisa menerimaku, maka itu adalah pilihan kalian. Pak Aditya terdiam, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Bu Ratna mencoba membela diri, tetapi suaranya terdengar lemah. Mereka sadar bahwa mereka telah salah besar, tetapi harga diri mereka membuat mereka sulit untuk mengakui kesalahan tersebut. Setelah pengungkapan identitas Randy di atas panggung, suasana di ruangan besar itu berubah menjadi tegang. Semua orang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana seorang pemuda yang mereka anggap hanya petani miskin, ternyata adalah pewaris perusahaan besar. Kabar ini menyebar seperti api, dan keluarga Lila menjadi bahan pembicaraan utama. Wajah Pak Aditya dan Bu Ratna memerah karena malu, sementara beberapa tamu lainnya mencoba menyembunyikan senyum sinis mereka. Di tengah keriuhan itu, Randy tetap tenang. Ia tidak berniat untuk merendahkan keluarga Lila lebih jauh, tetapi ia juga tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah semua perlakuan buruk yang ia terima. Saat acara hampir berakhir, Randy mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan terakhir pada keluarga Lila. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kebenaran yang menyakitkan. Hadirin sekalian, kata Randy. Suaranya tegas namun tenang saat ia kembali ke podium. Sebelum kita menutup acara ini, saya ingin berbagi sesuatu yang penting. Semua mata kembali tertuju padanya. Bahkan keluarga Lila, yang sedang berusaha meninggalkan ruangan secara diam-diam, terpaksa berhenti dan mendengarkan. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama ini. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya abaikan. Cara beberapa orang memandang saya hanya berdasarkan penampilan luar. Saya yakin banyak dari kita di sini pernah merasakan bagaimana rasanya dihakimi tanpa diberi kesempatan untuk membuktikan diri. Pak Aditya tampak semakin gelisah. Ia mencoba menghindari tatapan Randy, tetapi sulit melakukannya ketika semua orang di ruangan itu mulai menyadari bahwa Randy sedang berbicara tentang keluarganya. Beberapa waktu lalu, saya datang ke rumah seorang gadis yang saya cintai. Lanjut, Randy, suaranya penuh emosi. Saya datang dengan hati terbuka, hanya untuk diusir dan dihina karena status sosial saya. Mereka mengatakan bahwa saya tidak layak untuk putri mereka, bahwa cinta saya tidak cukup karena saya hanya seorang petani miskin. Kini, semua orang tahu persis siapa yang dimaksud oleh Randy. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sementara keluarga Lila duduk terpaku, wajah mereka memerah karena malu. Lila sendiri menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. Tapi hari ini, kata Randy, suaranya semakin tegas, saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa cinta tidak bisa diukur dengan uang. Dan jika mereka masih belum bisa menerimaku, maka itu adalah pilihan mereka. Namun, saya harap mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Untuk memperkuat poinnya, Randy mengeluarkan rekaman audio dari ponselnya, rekaman percakapan ketika Pak Aditya menghina dan mengusirnya dari rumah mereka. Suara keras Pak Aditya terdengar jelas di seluruh ruangan. Kamu, seorang petani miskin seperti kamu berani datang ke sini hanya untuk membicarakan putriku? Apa yang bisa kamu tawarkan padanya? Ladangmu yang sempit itu? Atau hutang-hutangmu di warung? Ruangan itu langsung gempar. Beberapa tamu terlihat marah, sementara yang lain mencoba menahan tawa. Pak Aditya dan Bu Ratna tampak seperti ingin menghilang dari tempat itu. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa selain menundukkan kepala dalam rasa malu. Adrian, yang berdiri di samping Randy, tersenyum tipis. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, katanya kepada audiens. Bahwa penilaian berdasarkan materi hanya akan membawa kehancuran. Dan hari ini, kita melihat contoh nyata dari seseorang yang membuktikan nilai dirinya bukan dengan kekayaan, tetapi dengan kerja keras dan integritas. Setelah acara selesai, keluarga Lila mencoba meninggalkan ruangan dengan cepat. Namun, mereka dihadang oleh beberapa tamu yang memberikan komentar pedas. Ternyata benar ya, keluarga besar tapi sombong, kata salah satu tamu dengan nada sinis. Mungkin sekarang kalian bisa belajar rendah hati. Lila,
yang tidak tahan lagi dengan situasi ini, akhirnya memutuskan untuk menghadapi Randy. Ia menemukannya di luar gedung, berdiri sendirian di bawah pohon besar sambil memandangi langit malam. "Randy," panggil Lila pelan, suaranya bergetar. Aku minta maaf atas semua yang terjadi." Randy menoleh, matanya bertemu dengan mata Lila yang penuh rasa bersalah. "Kamu tidak perlu minta maaf, Lila. Kamu tidak bersalah." "Tapi aku tidak bisa melawan mereka," kata Lila, air matanya mengalir deras. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu percaya padamu." Randy tersenyum tipis. "Aku tahu, Lila. Tapi sekarang, saatnya kamu memilih. Apakah kamu akan terus hidup dalam bayang-bayang mereka? Ataukah kamu akan berdiri di sisiku?" Lila terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku memilihmu, Randy. Aku tidak peduli apa kata mereka lagi." Malam semakin larut, dan angin sejuk berhembus pelan di halaman gedung tempat acara bisnis itu berlangsung. Randy dan Lila masih berdiri di bawah pohon besar, dikelilingi keheningan yang hanya terpecahkan oleh suara daun-daun yang bergesekan satu sama lain. Keputusan Lila untuk memilih Randy adalah langkah besar dalam hidupnya, langkah yang akan mengubah segalanya. "Aku tahu ini tidak akan mudah," kata Lila dengan suara pelan. Matanya menatap Randy dengan penuh keteguhan. "Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku ingin bersamamu, Randy. Kamu adalah orang yang selalu aku percayai." Randy tersenyum lembut, lalu meraih tangan Lila. "Aku tidak akan membiarkanmu melalui ini sendirian, Lila. Kita akan membangun hidup baru bersama-sama. Hidup yang sederhana, tapi penuh cinta dan kebahagiaan." Namun, meskipun Lila telah membuat keputusannya, keluarga Lila tidak begitu saja menerima perubahan ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Lila memutuskan meninggalkan rumah untuk bersama Randy, amarah mereka meledak seperti badai. "Bagaimana bisa kamu memilih dia?" bentak Pak Aditya saat Lila kembali ke rumah untuk membereskan barang-barangnya. "Kamu pikir dia bisa memberikanmu kehidupan yang layak? Dia hanyalah petani biasa." "Tidak, Ayah," balas Lila dengan nada tegas, sesuatu yang jarang ia tunjukkan kepada ayahnya. "Dia bukan hanya petani biasa. Dia adalah seseorang yang bekerja keras, jujur, dan mencintaiku dengan tulus. Sesuatu yang tidak pernah kalian berikan padaku." Bu Ratna mencoba membujuk Lila dengan air mata palsu. "Nak, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan semua kemewahan ini demi dia?" "Kemewahan tanpa cinta tidak ada artinya," jawab Lila dengan mantap. "Dan aku sudah memutuskan. Maafkan aku jika kalian tidak bisa menerimanya." Dengan hati yang teguh, Lila meninggalkan rumah keluarganya, membawa hanya beberapa barang penting. Ia menuju gubuk kecil Randy, tempat ia akan memulai hidup barunya. Meskipun sederhana, Lila merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas dari tekanan dan ekspektasi keluarganya. Di sisi lain, keluarga Lila mulai merasakan konsekuensi dari kesombongan mereka. Setelah insiden memalukan di acara bisnis, reputasi mereka mulai menurun drastis. Beberapa mitra bisnis mereka memutuskan kerjasama karena malu dengan sikap materialistis keluarga tersebut. Rumor tentang penghinaan yang mereka lakukan pada Randy tersebar luas, membuat mereka menjadi bahan ejekan di lingkungan sosial. Pak Aditya mencoba memperbaiki situasi dengan mendekati Randy, tetapi Randy menolak bertemu dengannya. "Saya tidak tertarik mendengar permintaan maaf mereka," kata Randy kepada Fajar, sahabatnya. "Mereka harus belajar dari kesalahan mereka sendiri." Namun meski keluarga Lila terpuruk, Randy tidak berniat untuk menambah penderitaan mereka. Ia fokus pada masa depan, membangun kehidupan bersama Lila, dan melanjutkan usaha pertanian yang telah ia kembangkan. Dengan dukungan Lila, Randy berhasil memperluas jaringan distribusi hasil panen mereka, bahkan menjalin kerja sama dengan PT Indrajaya yang dipimpin Adrian. Perusahaan milik keluarga Randy pun mulai bangkit kembali, membuka lapangan pekerjaan bagi para petani lokal. Setahun berlalu, dan kehidupan Randy serta Lila semakin stabil.
Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, dikelilingi oleh ladang-ladang hijau yang subur. Meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Cinta mereka tumbuh semakin kuat, dibangun di atas dasar saling pengertian dan dukungan. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon kenanga tua di ladang, Lila bertanya, "Apakah kamu pernah menyesal meninggalkan kehidupan nyaman sebagai pewaris perusahaan besar?" Randy tersenyum lalu menggeleng. "Tidak pernah. Aku justru merasa lebih puas dengan hidup yang kujalani sekarang. Aku bisa membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh materi, tetapi oleh apa yang ia lakukan untuk orang lain." Lila memeluknya erat, merasa bersyukur telah memilih jalan ini. "Aku bangga padamu, Randy, dan aku yakin suatu hari nanti keluargaku juga akan menyadari kesalahan mereka." Beberapa tahun telah berlalu sejak hari ketika Randy mengungkapkan identitas aslinya di depan umum. Ladang-ladang hijau yang dulunya hanya miliknya kini telah berkembang menjadi pusat pertanian modern yang dikelola oleh komunitas petani lokal. Proyek besar yang dimulai oleh Randy telah membawa perubahan signifikan bagi desa mereka, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan para petani, dan bahkan menarik perhatian pemerintah untuk mendukung inisiatif serupa di wilayah lain. Randy dan Lila kini hidup bahagia di rumah sederhana mereka yang dikelilingi oleh ladang-ladang subur. Mereka memiliki 2 anak kecil, seorang putra bernama Arya dan seorang putri bernama Nisa, yang tumbuh dengan nilai-nilai kerja keras, kejujuran dan cinta kasih yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Setiap sore, keluarga kecil itu biasa duduk bersama di bawah pohon kenanga tua, berbagi cerita tentang hari-hari mereka sambil menikmati angin sejuk pedesaan. Namun, meskipun kehidupan mereka penuh kebahagiaan, ada satu hal yang masih belum sepenuhnya terselesaikan, hubungan mereka dengan keluarga Lila. Setelah insiden memalukan di acara bisnis itu, keluarga Lila mengalami penurunan drastis dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Bisnis mereka bangkrut, dan reputasi mereka hancur karena sikap materialistis yang mereka tunjukkan. Pak Aditya dan Bu Ratna akhirnya harus menjual rumah besar mereka dan pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Meski begitu, waktu dan kesulitan tampaknya mulai mengubah mereka. Suatu hari, saat Randy sedang bekerja di ladang, ia melihat sebuah mobil tua berhenti di dekat gubuknya. Dari dalam mobil, keluarlah Pak Aditya dan Bu Ratna, terlihat jauh lebih tua dan lelah dibandingkan beberapa tahun lalu. Wajah mereka penuh rasa malu, tetapi juga ketulusan. "Randy," kata Pak Aditya dengan suara bergetar, Kami ingin meminta maaf." Randy meletakkan cangkulnya dan menatap mereka dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab, memberi mereka waktu untuk melanjutkan. "Kami salah menilaimu dulu," lanjut Bu Ratna. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Kami terlalu bangga dengan materi, sampai-sampai kami tidak bisa melihat nilai sejati seseorang. Kami sangat menyesal atas semua yang telah kami lakukan padamu." Randy tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi saya harap ini adalah pelajaran bagi kalian, bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang." Pak Aditya dan Bu Ratna mengangguk pelan, lalu meminta izin untuk bertemu dengan Lila. Ketika Lila datang, ia melihat orang tuanya yang tampak rapuh dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Lila merasa iba pada mereka. "Aku juga sudah memaafkan kalian," kata Lila dengan suara lembut. "Tapi aku harap kalian bisa belajar dari semua ini. Aku bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku berharap kalian juga bisa menemukan kedamaian." Setelah pertemuan itu, hubungan antara keluarga Lila dan Randy mulai membaik secara perlahan. Meskipun tidak sehangat dulu, mereka mencoba membangun kembali ikatan keluarga dengan dasar yang lebih tulus dan rendah hati. Pak Aditya dan Bu Ratna bahkan mulai membantu di ladang Randy, belajar bagaimana hidup sederhana dan menghargai kerja keras. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Randy dan Lila duduk di bawah pohon kenanga tua bersama anak-anak mereka. Arya dan Nisa tertawa riang, bermain dengan daun-daun yang jatuh. Randy merangkul Lila, lalu berkata pelan, "Kamu tahu,
Aku selalu percaya bahwa cinta tidak butuh kekayaan. Tapi aku juga belajar bahwa cinta bisa mengubah segalanya, bahkan orang-orang yang paling keras kepala. Lila tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Randy. Dan aku belajar bahwa cinta sejati selalu layak diperjuangkan, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Di kejauhan, Pak Aditya dan Bu Ratna terlihat sedang bekerja di ladang bersama para petani lain. Meskipun wajah mereka masih menunjukkan bekas-bekas kesedihan, ada senyum kecil di bibir mereka, senyum yang muncul dari rasa syukur, karena akhirnya menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Cerita ini ditutup dengan gambaran harmoni sederhana namun penuh makna. Randy dan Lila telah membuktikan bahwa cinta tulus mampu mengalahkan prasangka dan materialisme. Sementara itu, keluarga Lila, yang dulunya sombong, kini telah belajar kerendahan hati dan keikhlasan. Seperti pepatah lama yang sering diucapkan Randy, cinta tak butuh kekayaan, tapi kejujuran.